Nama saya Injil Utari Syahram. Saya program studi ilmu perpustakaan. Hari ini saya mau membuat presentasi PowerPoint yang telah saya buat di tugas 2 tentang perpustakaan, fungsinya, perannya, dan perkembangannya di era digital. Mata kuliah Media Teknologi. Tutor saya Ibu Desti Widiani SPDI MPDI. Assalamualaikum Ibu. Nah, sekarang saya mau mempresentasikannya. Masuk ke dalam pendahuluan. Perpustakaan adalah lembaga yang berfungsi menyimpan dan mengumpulkan maupun mengelola tentang arsip dan informasi yang ada di dalam instansi, baik dalam bentuk digital maupun manual seperti buku, arsip-arsip, surat, koran, itu termasuk yang disimpan di perpustakaan. Jadi perpustakaan yang saya tahu dan saya pahami selama saya kerja di perpustakaan selama 5 tahun di sekolah, perpustakaan itu bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku, tapi juga tempat menyimpan informasi, hasil buku cetak yang dibuat oleh guru, puisi, kemudian koran yang akan dibaca lagi, dicari lagi informasinya apabila kita membutuhkannya, gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi dan peran perpustakaan. Fungsinya itu seperti saya bilang tadi, pusat informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai sumber pengetahuan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen digital. Jadi banyak sekali sekarang perpustakaan yang memberikan pengetahuan bukan hanya dari buku tapi dalam bentuk digital seperti e-book. Di situ di e-book biasanya ada buku komik digital, novel digital. Anak-anak lebih gampang untuk mengaksesnya, tapi semua dikendalikan oleh pegawai perpustakaannya. Terus pusat pembelajaran itu yang saya tahu selama saya menjaga perpustakaan, yaitu sebagai tempat guru ataupun murid untuk belajar. Jadi biasanya perpustakaan menyediakan komputer, sekarang itu ada Chromebook, jadi guru ataupun murid bisa belajar di perpustakaan. Sebagai ini pun TV besar ini termasuk pusat pembelajaran. Jadi murid guru bisa memakai ini untuk belajar di perpustakaan. Pengembangan literasi. Perpustakaan berperan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, termasuk literasi baca, literasi digital, dan literasi informasi sebagai pengguna mampu mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Jadi kalau di sekolah literasi itu diadakan setiap pagi. Setelah berbaca doa, guru memberikan jurnal literasi kepada anak-anak, jadi bisa bergantian di perpustakaan maupun di kelasnya masing-masing sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh guru di sekolah. Pelestarian budaya dan pengetahuan. Jadi karena banyak dokumen yang disimpan seperti koran, buku yang mungkin sudah lama itu disimpan dalam perpustakaan, bisa menjadi karya-karya dan dokumen sejarah yang dimiliki oleh perpustakaan. Pusat rekreasi dan sosialisasi. Itu selain fungsi akademik
perpustakaan juga menjadi tempat rekreasi edukatif serta ruang untuk bertemu dan berdiskusi bagi komunitas dan masyarakat. Saya sebagai penjaga perpustakaan, petugas perpustakaan, sejauh ini saya pernah pergi ke perpustakaan sekolah-sekolah yang pernah mengikuti akreditasi, yang sekolahnya sudah menjadi acuan untuk perpustakaan lain untuk dikembangkan secara digital maupun layanan sirkulasinya. Jadi itu juga termasuk rekreasi dan pengetahuan untuk teman-teman perpustakaan lainnya. Diutamakan yang petugas perpustakaan, kepala perpustakaan maupun calon pustakawan, insya Allah seperti saya. Selanjutnya, perannya yaitu mendukung pendidikan formal dan informal. Jadi formal itu maksudnya mungkin buku, teks yang dipakai anak-anak di sekolah ataupun di kampus, bisa juga atau masyarakat yang biasa kita temukan perpustakaan-perpustakaan di taman ataupun perpustakaan keliling yang ada di bus-bus. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Jadi anak-anak itu di sekolah saya ini perpustakaannya, anak-anak sering mencari pengetahuan seperti ensiklopedia tentang astronot, tentang fauna, flora. Jadi dia lebih banyak mengakses pengetahuan yang belum didapatkannya di kelas atau pada pelajarannya. Mendorong inovasi dan riset. Perpustakaan menyediakan sumber data dan literatur yang menjadi dasar bagi penelitian ilmiah dan inovasi teknologi yang dapat mendorong kemajuan masyarakat. Kemudian menguatkan demokrasi dan kebebasan informasi. Perpustakaan memfasilitasi akses terbuka terhadap informasi yang penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan transparan. Kemudian mengatasi digital dalam era digital, perpustakaan yang menyediakan akses teknologi dan internet bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas tersebut, sehingga membantu mengurangi kesenjangan digital. Seperti itu, kalau di sekolah biasanya sekarang memiliki akses secara digital seperti peminjaman buku atau membaca buku lewat e-book yang disediakan dari sekolah. Itu termasuk akses teknologi dan internet dari perpustakaan. Kemudian perkembangan perpustakaan di era digital, transformasi digital koleksi dan layanan. Jadi kalau tradisional itu kebanyakan bentuk fisiknya yang digunakan, bentuk fisiknya yang dilihat. Tapi kalau sekarang buku tidak harus ada fisiknya, tapi sekolah ataupun universitas bisa membeli buku secara digital dan memberikan akses kepada member atau anggota dalam perpustakaan tersebut. Kemudian sistem otomasi dan manajemen informasi. Perpustakaan modern menggunakan sistem otomasi perpustakaan seperti Interreg Library System yang memudahkan pengolahan koleksi, pencatatan peminjaman, serta pelacakan pengguna. Sistem ini juga mempermudah perpustakaan dalam mengelola data secara efisien dan memberikan layanan yang lebih cepat serta akurat. Jadi, maksudnya itu, kalau kita mempunyai aplikasi, bahwa kita bisa melihat oh, anggota ini sudah meminjam lebih dari hari yang dijanjikan atau hari yang diharuskan dalam peminjaman buku. Jadi kita bisa mengecek di situ. Tidak harus menulis di dalam buku manual bahwa meminjam tanggal segini, mengembalikan tanggal segini. Lebih dipermudah dengan ada
otomasi perpustakaan, karena otomasi tersebut bisa menjadi pengingat untuk membernya sendiri ataupun adminnya, begitu. Kemudian ada akses online dan layanan jarak jauh. Kurang lebihnya seperti itu, meminjamkan buku elektronik, e-book, bisa dari jauh. Jadi member atau anggota perpustakaan tidak harus meminjam datang ke perpustakaannya langsung, jadi bisa membaca lewat jarak jauh dan langsung meminjam dan mengembalikannya. Ada tenggang waktunya untuk membaca buku digital tersebut. Oke, kemudian pengembangan platform digital dan portal informasi, kemudian integrasi dengan teknologi baru. Kemudian literasi digital, peran media sosial dan komunitas online, kemudian pelatihan literasi digital. Perpustakaan modern tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga aktif dalam memberikan pelatihan literasi digital bagi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi informasi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi, literasi digital itu, apalagi untuk anggota di sekolah, anggota perpustakaan di sekolah, guru-guru dan petugas perpustakaan maupun kepala perpustakaan bisa melihat apa saja bacaan anak sesuai umurnya dan menyaring semuanya untuk anak-anak tidak membaca buku tidak sesuai dengan umurnya. Mungkin kalau di universitas diperbolehkan beberapa buku karena sesuai dengan umurnya, tapi kalau di sekolah disaring bacaannya karena sesuai dengan selain minat anak tetapi sesuai umur anak gitu. Nah, kemudian tantangan perpustakaan digital yaitu kesenjangan akses teknologi, literasi digital yang masih rendah, keamanan data dan privasi, hak cipta dan akses konten digital, dan kesiapan infrastruktur dan SDM. Kesenjangan akses teknologi itu maksudnya menurut saya tidak semua sekolah memiliki akses digital maupun e-book. Jadi karena e-book itu dibeli dan harus sesuai dan izin penulis, jadi tidak sembarangan bisa dibaca oleh pembaca atau anggota. Sekolah juga tidak serta-merta bisa punya e-book itu, jadi harus membeli. Jadi kalau sekolah atau tempat instansi tersebut tidak menyediakan, itu termasuk bentuk dari ilegal. Jadi kesenjangan. Kalau kesenjangan lainnya seperti tidak ada komputer, tidak ada Chromebook, wifi, itu termasuk kesenjangan sekolah atau instansi yang lain. Itu tantangannya termasuk perpustakaan digital. Peluang perpustakaan digital, akses informasi tanpa batas, efisiensi dan otomasi layanan, kolaborasi dan jejaring global, pengembangan layanan inovatif, mendorong pembelajaran mandiri dan sepanjang hayat. Jadi karena kalau digital itu bisa diakses di mana saja dan bisa dibaca di mana saja, jadi dia informasinya tanpa batas. Walaupun kalau di sekolah mungkin informasinya lebih dicukupkan untuk seusia dan kelas anaknya di sekolah tersebut. Jadi bisa anak-anak mengakses atau mencari tahu bahan pelajaran yang mereka ingin ketahui. Itu peluang dari perpustakaan digital, termasuk maksudnya kelebihan. Kemudian teknologi dalam perpustakaan
digitalisasi koleksi dan e-library. 1. Digitalisasi koleksi fisik, e-library, perpustakaan digital. Contoh implementasinya seperti iPusnas. Kita bisa memiliki seperti ini, iPusnas. Kita bisa baca. Ini kita bisa baca kalau kita buka iPusnas di Google. Ini nanti muncul seperti ini. Kita bisa membaca buku sesuai apa yang kita cari. Mungkin koleksinya lebih banyak ya daripada di sekolah. Biasanya kan sekolah harus membeli setiap buku yang ada di sini bisa dibaca secara digital. Itu kalau perpustakaan perguruan tinggi dengan akses database biasanya seperti ProQuest, Gestor, EBSCO. Kalau kita ada di UT itu, kita ada UT Library. Biasanya kita bisa membaca modul dari situ kalau misalnya buku kita nggak bawa. Salah satunya kelebihan dari teknologi dalam perpustakaan. Kemudian teknologi otomatisasi dan sistem informasi, yaitu virtual reference, service, pemanfaatan AI dan machine learning. 3. Aplikasi mobile perpustakaan. 4. Penerapan virtual reality atau VR dan augmented reality. Nah, sebenarnya sekarang itu lebih mudah dalam menggunakan perpustakaan digital karena AI juga sedang memajukan teknologi dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi kita mencari lebih mudah, dan apalagi aplikasi mobile perpustakaan itu seperti ini. Sudah banyak. iPusnas, ePerpus, Gramedia, iJakarta, Perpustakaan, iJogja, ini My Library, mobile website itu termasuk dari aplikasi mobile perpustakaan. Jadi lebih gampang kalau kita cari. Mungkin kalau di iPhone kita bisa dapat di iStore, tapi kalau di Samsung kita bisa dapat di Play Store. Kemudian, nah, kesimpulannya yaitu perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, pembelajaran, pelestarian budaya, serta pengembangan literasi masyarakat. Di era digital, perpustakaan telah mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia termasuk literasi yang rendah di antara negara lain. Setahu saya, waktu saya ikut pelatihan dari Perpus Nasional, bahwa Indonesia ini urutan 60 dari 61 negara bahwa literasi rendah. Jadi makanya pemerintah dan Perpus Nasional mengembangkan pembacaan digital seperti e-book itu untuk membantu anak-anak maupun mahasiswa, masyarakat untuk membaca secara digital, karena kita itu hari-hari memakai handphone. Jadi mungkin buku sudah terabaikan, ya. Mungkin buku sudah terabaikan, jadi kita memilih untuk membaca bacaan yang lebih mudah seperti ada di handphone. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan membaca Wattpad atau webtoon dari aplikasi, tapi karena kita ingin memajukan tulisan-tulisan atau buku-buku yang sudah ada maupun baru dicetak seperti novel atau pengetahuan-pengetahuan lain, jadi Perpus Nasional dan mungkin internasional juga mengembangkan lebih dari itu, menjadi banyak aplikasi-aplikasi yang mendorong masyarakat untuk lebih mau lagi berliterasi, membaca buku. Jadi minat baca buku kita lebih banyak lagi. Baik, dan
Kemudian sarannya, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan infrastruktur dan teknologi, pelatihan pengembangan SDM, kolaborasi dan integrasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi secara etis dan aman. Mungkin karena kita harusnya mengembangkan e-book atau pembacaan buku digital, ya kita sebagai calon pustakawan juga harus lebih banyak latihan untuk banyak tahu caranya mengakses, mempermudah member atau anggota perpustakaan dalam mengakses penguatan infrastruktur teknologi seperti alatnya maupun wifi-nya kita tingkatkan lagi biar lebih gampang membacanya. Terus memanfaatkan atau mencari tahu caranya membaca buku anak-anak, jadi mencari informasi yang tidak melewati batas, bukan cuma anak-anak tapi mungkin mahasiswa maupun masyarakat, karena teknologi itu bisa jadi hal baik kalau digunakan baik, tapi bisa jadi buruk apabila digunakan dengan tidak baik. Nah, kemudian ini daftar pustaka yang saya cari, yang saya dapatkan dari Perpustakaan Nasional, ada juga dari Teknologi Informasi dan Layanan Perpustakaan, Pak Prasetyo, terus dari IFLA, International Federation of Library Association dan Institution. Nah, begitu saja. Hari ini saya Jenutari Syahram dari Ilmu Perpustakaan. Itu adalah sebagian dari pengetahuan saya dalam perpustakaan sejauh ini. Terima kasih Ibu sudah mempersilahkan saya untuk membuat video ini, walaupun lumayan gugup ya. Karena ini pertama kali ya buat saya ngomong di depan video begini untuk presentasi. Tapi terima kasih, mohon maaf dan kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.